Halo Kotara FM, kembali lagi bersama saya Kenny Awesome and welcome to Kotara Show. Kita tahu DJI baru saja merilis drone terbaru mereka yaitu Mavic 4 Pro yang dirilis di bulan Mei. Jadi masih lumayan hangat nih di pasaran. Tapi tenang aja, hari ini kita kedatangan produk spesialis dari DJI yang akan langsung menerangkan apa saja kelebihan, keunggulan, dan fitur-fitur menarik dari Mavic 4 Pro dan juga paket pembelian dari Mavic 4 Pro. Nggak pakai lama lagi, langsung saja kita sambut tamu spesial kita, yaitu Bro Sena. Silakan Bro Sena. Halo Kotara FM, saya Sena, salam kenal produk spesialis dari DJI. Nah, hari ini saya bawa oleh-oleh buat Kotara Fans. Ini dia. Nah, ini adalah baru, anak paling baru dari DJI. Kita buka apa aja. Nah, ini ya. Kita hari ini akan bahas drone paling canggih dari DJI. Nah, kita keluarin dulu satu-satu biar teman-teman penasaran. Nah, ini by the way paket yang paling high. Penasaran paketnya? Nanti kita bahas di akhir video. Ya. Nah, ini dia drone viral 2025 yaitu Mavic 4 Pro. Drone aerial consumer paling canggih, flagship dari DJI. Hari ini kita akan bahas tuntas A to Z DJI Mavic 4 Pro. Nah, pertama, Mavic Pro ini adalah penerus dari Mavic series. Sebelumnya kalau teman-teman tahu itu ada Mavic 3, Mavic 3 Pro, dan Mavic 3 Classic. Nah, sekarang terbaru adalah Mavic 4 Pro. Kita buka. Dia adalah drone paling tertinggi, ya, karena di bawahnya ada R series dan Mini series. Ada Flip juga, ada Neo juga, jangan lupa. Nah, ini dia. Tampilannya benar-benar brand new. Jadi dari gimbalnya baru, ya. Sekarang palanya gundul, nggak kotak lagi. Kenapa sih desainnya seperti itu? Nanti kita bahas, ya. Ada 4 hal yang baru dari Mavic 4 Pro, terutama dibanding Mavic 3 generasi sebelumnya. Itu ada 4 hal, yaitu gimbalnya, kameranya, lalu safety-nya atau keamanannya, dan terakhir adalah experience dalam hal ini adalah remote-nya. Remote-nya baru juga guys, ya. Jadi gimbal, kamera, safety, dan remote-nya. Itu yang baru di Mavic 4 Pro atau update-nya dari Mavic 3 series. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah gimbalnya. Nah, ini ya yang tadi bertanya-tanya, oh gimbalnya sekarang gundul, ya, karena dia sekarang 360 derajat atau kita nyebut infinity gimbal, artinya dia bisa muter full seperti ini. Nah, jadi sekarang dengan gimbal 360 derajat teman-teman lebih fleksibel, lebih bebas buat mengambil angle-angle atau komposisi dalam video terutama ya. Kalau untuk foto memang nggak terlalu berefek ya, tapi ini untuk video asik banget. Teman-teman seolah punya Ronin atau seolah punya pocket tapi terbang guys. Oke, jadi dengan infinity gimbal ini atau gimbal yang bisa muter 360 derajat, teman-teman bisa lebih berkreasi dalam kamera movement. Jadi main aerial nggak lagi cuma maju mundur naik turun. Kalau teman-teman jago bahkan bisa bikin efek movement seolah-olah pakai FPV, bisa seolah-olah dive padahal pakai aerial. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Buat yang tanya ya, ini PR-nya banget nih. Bisa gak shoot vertikal atau shoot portrait bang? Bisa gak buat TikTok, buat Reels? Bisa banget. Jadi sekarang jangankan tadi 90 derajat portrait, tapi full aja bisa. Dan ini bisa di semua kamera Mavic 4 Pro. Dari wide, medium, sampai teal itu bisa. Dan tanpa mengurangi resolusi. Karena dia full rotate ya. Jadi bukan cropping-cropping lagi. Dan sekarang karena dia udah pakai layar baru ya. Ini ada asik banget nih. Dia bisa rotate layarnya juga ya. Maksudnya jadi layarnya juga menjadi mode portrait. Artinya dia nggak cropping-cropping lagi guys. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi displaynya atau tampilan UI-nya ya, itu juga ikut portrait. Jadi full screen gitu. Itu tadi landscape-nya. Nah, sekarang bukan landscape tapi horizontal ya. Nah, tilt-nya gimana? Tilt up-nya juga baru. Sekarang bisa 70 derajat ya. Itu hampir siku tuh. Nah, itu juga kenapa sekarang kalau teman-teman lihat desainnya baru ya, udah gak ada jidatnya lagi, supaya ketika dia full ke atas dia nggak kealangan. Nah, dia bisa sampai full ke atas gitu ya. Nah, ini contoh videonya. Jadi dia bisa bikin video yang benar-benar tilt up ya ke atas. Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman jago ngendaliinnya ya, controllernya, ini bisa seolah-olah diving ke atas. Ya, padahal mainin gimbalnya aja, bukan benar-benar dive ke atas seperti FPV drone begitu.
Nah, ini update gimbalnya. Jadi bisa 360 derajat, bisa portrait, dan bisa tilt up ya, 70 derajat. Seru banget. Update selanjutnya adalah di kameranya. Ini baru kameranya ya. Jadi ada 3 kamera. Ini ciri khasnya Mavic Pro Series. Apa aja kameranya? Ada 3 focal length, 28 mili, 70 mili, dan 168 mili. Nah, bagi yang udah tahu Mavic 3 Pro, pasti langsung focal length-nya berbeda, teman-teman. Jadi lebih tele. Kalau di Mavic 3 Pro itu di 24 mili, 70 dan 166. Nah, sekarang di 28, 70 dan 168. Jadi lebih tele untuk kameranya. Sensornya Micro Four Thirds, wah ukurannya sama, tapi generasi baru. Jadi bukan berarti ukuran sensor sama, tapi sensor lama. Ya, versinya lebih baru. Terus yang 70 mini 1/1,3 inci. Dan yang telenya, nah ini nih, update 50%. Jadi kalau di Mavic 3 itu setengah inci, kalau di sini 1/1,5 inci. Sensor lebih besar artinya low light lebih oke, dynamic range lebih oke, kualitas gambar juga meningkat pastinya. Kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, ini yang 28 mili. Jadi disclaimer dulu teman-teman, untuk Micro Four Thirds, terus Hasselblad ya, bisa aperture itu hanya ada di kamera yang 28 mili ya. Jadi bukan di semua kameranya atau ketiganya. Oke, nah ini kualitas videonya dari Mavic 4 Pro ya. Ternyata dia ini adalah cropping. Nah, ya dari ukuran fullnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi lihat gambarnya tajam, oke, ternyata itu juga sudah hasil cropping. Ya, ini kita lihat lagi. Nah, ya cropping atau zoom in gitu. Low light-nya gimana? Nah, ini juga sama low light-nya ya. Dari awalnya seperti ini. Nih, kayaknya udah cukup juga buat sekedar sosmed. Ternyata ini bisa di-expand lagi. Nah, karena resolusinya sekarang sudah 6K. Nah, ini update dari Mavic 3 yang 5K gitu ya. Resolusi 6K dan 60 frame per second SDR. Jadi nggak nanggung-nanggung tuh. Biasanya kalau update resolusi FPS-nya cuma 24, 30. Nah, ini langsung 60 dikasih sama DJI. Jadi teman-teman udah dapat high frame rate, artinya mau dibikin slow motion tipis-tipis bisa juga dengan kualitas 6K. Nah, ini fotonya tadi videonya. Oke. Nah, fotonya gimana? Sama juga. High resolution 100 megapiksel sadis ya. Jadi kalau teman-teman shoot seperti ini misal, terlalu jauh, mau lebih dekat, nggak usah pusing, di cropping aja. Tuh ya. Jadi dekat, dapat tuh detailnya, teksturnya dan lain-lain. Itulah fungsi high resolution ya. Mungkin beberapa sosmed atau banyaknya memang resolusi video itu masih di Full HD. Kayak di Instagram, TikTok, dan lain. YouTube pun walaupun bisa 4K, saya yakin jarang ya nonton YouTube di 4K itu. Sayang kuota gitu. Nah, tapi fungsi utamanya resolusi tinggi itu adalah untuk cropping teman-teman. Jadi teman-teman bisa recomposition atau reframing lagi frame foto atau video teman-teman gitu. Asik banget. Nah, terus ini ada fitur baru juga namanya Starburst. Teman-teman bisa perhatiin di lampu-lampunya. Ini bisa juga berefek kalau kena cahaya matahari yang terang-terang gitu. Dia bikin efek seperti sinar matahari atau bintang. Nah, ini bikin dramatis. Kalau yang senang motret landscape, pasti nggak asing dengan fitur ini. Itu bisa dipakai kalau teman-teman pakai lensa yang f11, f16 ini muncul nih biasanya. Nah, tapi ini kok ada di drone. Nah, bisa-bisaan nih DJI bikin kayak gini. Jadi yang senang landscape atau cityscape malam-malam bisa bikin efek yang lebih dramatis. Ya. Nah, daripada ngoceh speknya aja, langsung aja kita bandingin. Ini hasil dari Mavic 3 Pro dan Mavic 4 Pro. Silakan teman-teman bandingin, compare langsung, komen di bawah jangan lupa ya. Lebih oke Mavic 3 Pro atau Mavic 4 Pro? Silakan komen di bawah. Ya, ini kita tes juga langsung low light-nya. Nah, ini yang enggaknya ya. Teman-teman bisa lihat kok lebih dekat. Jangan lupa tadi ya, focal length-nya beda. Yang satu 24 mili, yang satu 28 mili gitu. Kalau sekilas sih menurut saya karakternya ini lebih kontras, lebih depth ya, sharpness-nya, clarity juga lebih tinggi dibanding Mavic 3 Pro. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah. Nah, ini dia untuk kamera yang 28 mili. Sekali lagi yang 28 mili ya. Jadi 6K 100 megapiksel itu di 28 mili, termasuk Micro Four Thirds dan Hasselblad. Dan nah, jangan lupa keistimewaan. Yes, spesialnya 3 Pro Series itu, Mavic Pro Series itu adalah bisa ubah aperture. Jadi kalau teman-teman cari drone yang bisa ubah aperture atau f itu di Mavic Series yang Pro ya. Yang biasa juga, cuman kameranya cuma satu.
Nah, di sini F-nya juga diupdate teman-teman. Jadi bisa sampai F2 dan bisa di-adjust sampai F11. Itu makanya juara banget untuk urusan low light ya. Udah sensornya Micro Four Third, F-nya F2. Low light sih bukan masalah lagi bagi si 4 Pro ini. Ya, jadi ini resumenya Micro Four Third sensor, Hasselblad, F-nya bisa diubah 6K, 100 megapiksel foto dan dynamic range-nya nih 16 stop ya. Jadi stop itu buat ngitung dynamic range. Ini fungsinya apa sih? Makin tinggi dynamic range, teman-teman ketika ngedit nanti itu asik banget tuh. Buat misal geser-geser highlight, shadow ya, buat grading itu asik banget. Itu dia sih kamera 28 mm-nya dari Mavic 4 Pro. Sekarang kita geser ke yang tele. Nah, ini ya. Kalau lensa tele tuh paling asik ya. Sebenarnya efeknya bukan mendekatkan yang jauh ya, buat ngintip dari jauh, tapi bikin efek kompresi seperti ini. Jadi kalau teman-teman nge-shoot sunset, sunrise itu atau bulan itu kayaknya kok bisa bulan tuh deket sama gedung gitu ya. Itu karena efek namanya kompresi. Jadi objek dan background seolah dekat, makanya disebut kompresi, dikompres gitu ya. Ini efek optik teman-teman dari lensa tele. Nah, kita bandingin langsung aja ya, karena tadi sensornya beda dari yang setengah inci di seri 3, di seri 4 1/1,5. Ini dia hasilnya ya. Sama, dynamic range-nya kalau teman-teman lihat area belakangnya background itu lebih detail. Ya area objeknya apalagi ya, lebih kontras, lebih sharp, warnanya juga more saturate gitu dibanding seri 3. 1/1,5, F-nya 28, dynamic range-nya juga jadi 13 stop gitu. Nah, untuk yang 70 mili ini dipertahankan kualitinya dari seri R3S yang terbaru. Jadi masih pakai focal length yang sama dan sensor yang sama gitu. Nah, tapi ada fitur baru dan berlaku di semua series, yaitu lebih akurat dalam fokus dan tracking ya. Termasuk ini yang baru nih. Sekarang bisa tracking burung guys ya. Jadi yang senang birding, banyak nih fotografer yang senang birding dengan lensa-lensa telenya. Nah, sekarang birdingnya nggak dari bawah aja tapi dari atas juga. Kita bisa tracking. Ini area bawah ini adalah screen recording dari si remote-nya. Kalau teman perhatiin, di ijo-ijonya itu kotaknya juga gambar burung. Jadi dia bisa mendetek untuk objeknya itu, oh ini burung gitu ya. Selain burung bisa apa lagi? Mobil bisa. Nanti gambar juga berubah jadi mobil. Orang jelas bisa ya. Dan kemarin saya nyoba di Ancol itu tracking jet ski. Kita ada event DJI di sana. Ternyata berubah juga jadi gambar jet ski. Itu saya baru tahu justru ya, karena nggak dicantumin sama DJI-nya. Mungkin berarti objek-objek bergerak yang lain bisa juga tuh. Nanti silakan teman-teman coba. Tapi sebelum coba, beli dulu di Kota Raya. Oke, nah selanjutnya untuk fotonya. Dari tadi video aja tuh. Fotonya sekarang ada panorama. Ini fitur R3S yang dibawa ke Mavic 4 Pro. Jadi teman-teman bisa bikin panorama dengan framing sebebas-bebasnya. Teman-teman bisa nentuin titik awalnya, titik akhirnya ya. Bahkan enaknya kita udah tahu framingnya yang masuk tuh yang mana aja. Kalau di drone-drone selain R3S dan Mavic 4 Pro, kalau panorama kita tebak-tebakan. Artinya udah jadi panoramanya, kita baru tahu tuh yang masuk framing yang mana. Nah, kalau pakai ini nggak usah, kita udah tahu duluan, gitu ya. Nah, ini recapnya teman-teman. Jadi kamera dari Mavic 4 Pro, ya. Bedanya adalah di focal length-nya, terus di ukuran sensor dan spek resolusinya, gitu. Kalau dirasa zoom atau telenya kurang jauh, tenang aja, masih ada digital zoom sampai 24 kali. Jadi bisa lebih jauh lagi. Dengan catatan namanya digital zoom, wajar ada penurunan quality ya, karena dia cropping gitu. Oke. Nah, asiknya di sini, ini yang belum nih di Mavic 3 series adalah semua kameranya bisa di-lock. Bisa di-lock M juga, bisa HLG. Jadi buat yang seneng color grading ya, ini cocok banget. Jadi semua lensa, semua focal length bisa di-lock. Itu kerennya. Ya. Nah, ini ada contoh teman-teman untuk compare ya antar focal length-nya. Kira-kira POV-nya semana. Seperti ini ya. Nah, ini yang lensa tele tuh, kompresi ya. Jadi mataharinya seolah-olah dekat dengan gedungnya. Gitu, bukan cuma bikin dekat aja. Ya, jadi menarik nih. Seolah-olah teman-teman punya 3 kamera yang bisa terbang dan ada gimbalnya, bisa muter-muter. Wow. Fitur-fitur lain gimana? Bisa semua. Nah, ini juga bedanya dibanding Mavic 3. Ya, di Mavic 4 Pro ini, 3 kamera ini walaupun tadi spek
jeroannya beda-beda, tapi secara fitur sama guys. Sama-sama bisa tracking, sama-sama bisa time lapse ya, hyperlapse, slow motion, quick shot, panorama, itu bisa pakai semua kameranya. Jadi benar-benar kita nyebutnya 3 kamera work like 1 kamera ya. 3 kamera seperti 1 kamera. Itu fiturnya sama semua guys. Nah, itu dia update dari sisi kamera ya. Udah 2 tuh, gimbal dan kameranya. Sekarang yang ketiga kita masuk ke safety atau keamanan. Drone mahal, masa nggak aman? Nah, ya, drone mahal harus aman juga. Jadi safety-nya di sini pertama di vision assist-nya. Vision assist itu kalau teman-teman bingung sama kayak CCTV deh, atau dashcam kalau di mobil teman-teman ya. Jadi kita bisa ngelihat area-area bukan cuma dari kameranya aja. Maksudnya gimana? Jadi kalau kameranya lagi menghadap depan, kita tetap bisa tahu di belakang, samping, kanan, kiri itu ada apa. Atau kalau kameranya lagi tilting ke bawah, kita mau maju mundur gitu, maju ke depan, kita tahu di depannya ada apa. Gitu. Jangan sampai ini pernah kejadian drone-nya lagi tilting ke bawah teman-teman, terus maju ternyata di depannya ada kabel. Nah, kena lah dia karena nggak tahu di depannya ada kabel, drone-nya ngadep bawah. Nah, pakai vision assist ini kita bisa tahu. Gitu, asik banget. Dan sekarang vision assist-nya sudah clear, jadi nggak ada kelihatan lagi tuh kaki drone-nya masuk ke dalam frame CCTV-nya, vision assist-nya ini ya. Itu yang pertama. Kedua adalah low light-nya guys ya. Low light-nya itu sekarang sudah bisa sensor tetap aktif. Nah, seperti R3S. Jadi main drone malam-malam pakai Mavic 4 Pro tenang, tetap bisa mendeteksi kalau di depannya ada objek atau obstacle gitu. Bahkan dia detect low light itu lebih oke dari R3S ya. Disclaimer, tapi kalau untuk objek-objek kecil kayak kabel, ranting pohon ya, atau kemarin teman-teman di Bali di pantai ternyata banyak benang layangan, nah itu masih bisa terkena atau nabrak ya. Jadi yang masih oke-nya itu di low light-nya. Tapi kalau objek-objek kecil, cermin, kaca itu masih hati-hatilah kalau ketemu objek-objek seperti itu gitu ya. Terus selanjutnya ada LiDAR juga. Nah, ini LiDAR-nya kita buka sekalian ya teman-teman ya. Nah, ini saya senang juga sekarang buka dan nutupnya itu teman-teman nggak usah pusing kaki depan apa kaki belakang dulu. Jadi bisa dua-duanya. Dan dia auto aktif tuh. Nah ya, auto aktif. Nah, LiDAR-nya ini drone pertama ada LiDAR di aerial consumer size itu kan R3S. Adanya di GDAP-nya. Nah, kalau ini kecil aja LiDAR-nya tuh. Di kaki sebelah kanan depan ya. Kok cuma 1? Nah, LiDAR itu satu arah aja. Jadi dia di arah depan aja, kalau di sini ya di kanan depan. Fungsinya apa sih bagi teman-teman yang lupa? Jadi ini membantu saat drone-nya pulang atau return to home. Jadi drone-nya bisa bikin jalur, kelihatan nanti di remote. Dan dia bisa mendeteksi objek sampai 25 meter di depannya. Jadi ketika pulang, kalau sensor yang lama, yang belum ada LiDAR-nya, itu dia mau nabrak, ya, dia bisa belok itu kalau dekat dulu. Ya, lebih bahaya sebenarnya. Tapi kalau ada LiDAR, dia dari 25 meter, dia udah tahu di depan ada gedung, ada pohon, jadi bisa bikin rute yang lebih safety. Gitu teman-teman ya. Jadi, itu dari LiDAR-nya. Ya. Nah, ngomongin sensornya tadi, sekarang sensornya juga posisinya baru. Jadi jangan kaget ketika di depan mana nih gak ada sensornya nih polos gini. Atau di belakang juga gak ada. Ya, karena sensornya itu sekarang di atas. 3 ini aja. Ya. Kayak tai lalat kalau saya nyebutnya, tapi 3 sensor ini udah nge-cover 360 derajat drone-nya gitu. Termasuk kayak bawah tetap ya, bawah juga ada sama, dan bawahnya sekarang cembung, nggak datar lagi. Jadi 3 sensor ini dan bawah itu sudah meng-cover 360 derajat. Bukan kayak dulu ada di depan, ada belakang, nggak. Cukup ini aja. Jadi lebih ringkes begitu ya. Nah, itulah update dari safety-nya teman-teman ya, omnidirectional obstacle sensing, artinya sensor yang mendeteksi obstacle objek di semua arah. Ya. Jadi update-nya adalah vision assist-nya, terus sensornya bisa malam-malam sekarang dengan penempatan baru juga, dan terakhir adalah LiDAR-nya, seperti itu. Kalau dari on spec teman-teman, transmisi itu urusannya ke remote juga ya. Itu bisa 30 km, tapi itu di FCC. Nah, bagi yang belum tahu, FCC itu adalah frekuensi yang berlaku kalau teman-teman mainnya di Amerika, gitu. Tapi kalau di Asia, Indonesia itu ada CE atau CE ya tulisannya.
Jadi kalau teman-teman nyari spek, ini tips juga nih teman-teman. Nyari spek terbang suatu drone, entah di website atau entah di boxnya, ketemu ada FCC sama CE. Nah, FCC, CE, teman-teman pakainya yang CE, jangan yang FCC ya. Nanti komplainnya ke Kota Raya, bukan ya. Tapi memang frekuensi yang sinyal berlaku di Indonesia itu yang CE. Nah, terus itu juga tergantung lokasi terbang teman-teman. Kalau teman-teman terbang di perkotaan ya, Jakarta, Bundaran HI, sama terbang di pantai, terbang di sawah, itu pasti berbeda jarak maksimalnya. Oke, itu tips sedikit soal sinyal. Nah, ini kalau teman-teman bandingin juga layarnya ya, beda teman-teman. Kontrasnya, brightness-nya, nit ya istilahnya. Jadi teman-teman kalau ngedrone siang-siang bolong, ya outdoor, itu nggak silau lagi layarnya. Biasanya suka nggak kelihatan. Gitu. Nah, ini ya. Distance-nya kalau pakai CE seperti ini. Nah, flight time itu durasi baterai 51 menit. Tapi, nah, safety-nya adalah kita main drone itu baterai 20% sudah mendarat. Jangan sampai tinggal 5% baru mendarat ya. Nanti bisa cut off ya. Atau ngegabruk kalau orang Sunda bilang ya. Jadi 51 menit ini sampai 0. 20% ya efektif sekitar 40 sampai 45 menit itu sudah mendarat ya untuk safety-nya. Nah, speed-nya bisa 90 km per jam di mode sport. Jadi kalau teman-teman tadi tuh ada yang tracking burung, tracking mobil, itu masih mumpuni gitu. Sekarang, nah ini yang baru adalah remote-nya. Experience adalah RC Pro 2. Jadi by the way, si Mavic Pro 4 Pro ini ada 2 remote, nanti kita bahas di SKU. RC 2 yang biasa dan ada RC Pro 2. Ini saya matiin dulu ya. Nah, kita kenalan dulu. Jadi ini sekarang udah ada tabletnya ya. Dan dia nutup gini. Bukanya gimana? Diangkat aja. Nah, tuh. Ya, diangkat gini, dibuka lagi gini. Set. Nah, oke. Ini bisa langsung nyala juga by the way. Bisa ditekuk, bisa seperti ini. Ya, bisa gini, bisa begini. Ya, jadi tilting. Kayak layar kamera, teman-teman. Ya. Oke, kita kenalan dulu sama fisiknya. Ini new experience yang seru banget. Pertama, kalau teman-teman tadi merhatiin ketika dia dibuka, ininya udah nempel nih, joysticknya. Ya, jadi sekarang joysticknya nggak perlu lagi dibongkar pasang, rawan hilang. Ya. Lagi hunting, kepleset tangannya, kecil lagi nyarinya susah. Ya, jadi ini udah langsung nggak usah bongkar pasang. Kalau mau dicopot sih bisa juga. Ya, teman-teman tetap bisa dicopot. Tapi dia udah langsung tutup ya. Kalau ditutup juga tetap nih. Kalau teman-teman lihat ya. Tuh ya, langsung ngelipet. Nah, ini full. Itu pertama, oke. Jadi joysticknya. Kedua ada dial seperti ini. Nah, ini mengingatkan saya dengan beberapa kamera DSLR atau mirrorless. Fungsinya juga sama. Jadi dia untuk mengatur exposure. Exposure tuh terang gelap ya. Jadi ini bisa diputer gini. Kalau mode, ini lagi nggak connect ya. Kalau lagi mode auto, dia terang gelap aja, EV tuh, exposure value yang plus ya. Plus makin terang, minus makin gelap. Tapi kalau lagi mode manual, ini tengahnya bisa diklik juga. Jadi ini diputer, ya, ini diklik, klik gitu. Itu bisa ganti-ganti, kalau teman-teman pernah dengar triangle exposure. Jadi buat ngatur F, aperture, ngatur shutter speed, ngatur ISO, semuanya di sini. Ya, jadi makin mirip sama kamera nih. Nggak usah banyak-banyak tekan LCD lagi, langsung aja di sini buat terang gelapnya. Oke, terus ada ini untuk mengganti focal length atau kameranya ya, tinggal dinaik turunin aja. Nah, gitu, ganti dari tadi 28, naikin 70, naikin lagi, cepet 68, mau ganti turunin lagi. Oke, ininya sama teman-teman. Nah, bawahnya ada buat micro SD, Type C, sama HDMI. Gitu. Nah, micro SD ini asik nih. Kalau di RC2, yang teman-teman beli paket RC2 itu wajib micro SD karena dia belum ada internal storage gitu. Tapi kalau ini RC Pro 2, dia udah ada internal storage 128 GB. Wow, itu gede banget. Teman-teman bisa nyetok video di sini ya, asal jangan males backup, bahaya. Ya, tapi kalau masih kurang, nah bisa lagi pakai micro SD. Type C bisa buat ngecas dan bisa buat mindahin data juga dari internal storage-nya tadi. Dan HDMI-nya, nah ini HDMI-nya udah yang full HDMI atau normal HDMI. Jadi udah yang ukuran gede guys, bukan yang mikro atau mini lagi.
Jadi teman-teman tinggal colok ke misal ke TV, ke proyektor, atau misal ke alat transmitter atau switcher. Jadi yang senang live streaming penting banget nih. Pakai ini jadi bisa pakai switcher, colok ke sini HDMI-nya full, udah tuh bisa gonta-ganti. Kamera satunya misal pakai mirrorless, kamera 2 pakai drone, mau ganti-ganti terserah. Gitu ya. Oke, belakang. Depan dulu deh. Nah, antenanya. Sekarang antenanya cuma seperti ini. Tuh. Udah gini aja. Ya. Jadi jangan abis unboxing buka nafsu langsung dilipat ke atas. Patah guys nanti. Ya. Jadi lipat aja ke bawah gini aman. Kalau ada yang nanya kok malah ngadep bawah gitu. Nah, ini info juga. Jadi sinyal itu teman-teman mancarinnya dari sisinya. Nembak sinyalnya itu dari sisinya, bukan dari ujungnya. Jadi kalau begini bukan sinyalnya ke bawah tapi tetap ke depan. Gitu. Oke, kita lipat lagi dulu. Nah, baru bagian bawah. Ini ada tombol-tombol ya seperti biasa. Ini custom, bisa diganti, bisa buat nyalain lampu, kamera langsung ke bawah dan lain-lain. Gitu. Oke, kalau mau ditutup tinggal ditutup lagi. Nah, satu hampir kelupa. Ini saya sempat nyari-nyari di awal unboxing. Tombol powernya. Nah, tombol powernya bukan di remote guys, tapi ada di sini. Nah, ini ya, ada di kiri depan ya, kiri depan atau kiri atas si tabletnya. Jadi matiinnya dari sini. Kalau kita cuma tutup gini aja, ini dia cuma masuk ke mode sleep mode. Gitu. Tapi dia matiinnya dari sini. 1, 2. Nah, ada bunyinya ya. Itu langsung matiinnya di situ. Ya, jadi bukan di remote-nya. Oh, pernah ada yang tanya juga, tabletnya perlu dicas nggak? Enggak. Jadi charger yang di sini itu langsung ngecas remote dan tabletnya. Jadi nyambung guys, nggak usah satu-satu. Oke, kita lanjut pembahasan remote-nya. Setelah kenalan, kita bahas dalamnya. Ya. Layarnya 7 inci guys, 2000 nit tadi benar, 10-bit SDR. Jadi nggak perlu takut lagi nerbangin outdoor siang-siang. Nah, ini ya, 128 GB dan supporting third party. Nah, saya buka lagi ya. Jadi, kenapa kok storage-nya gede banget? Selain buat ngerekam, nyimpan video tadi 6K itu gede banget loh filenya. Nah, dia juga bisa install aplikasi-aplikasi lain ternyata ya. Kita sambil nunggu layarnya ya. Nanti kita bahas. Terus built-in mic. Jadi udah ada mic-nya di dalam. Kalau teman-teman pernah tahu DJI Flip, DJI Neo itu kan bisa ngevlog langsung pakai drone-nya. Nah, ini juga bisa. Jadi teman-teman nanti ngoceh-ngoceh ya, nanti file suaranya itu langsung masuk ke file video drone-nya. Gitu. Dan bisa connect juga ke DJI Mic Series. Oh, asik banget kan? Terutama yang suka live streaming itu bisa juga tuh. HDMI interface tadi udah 4 hour, jadi baterainya tahan 4 jam. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan menunya DJI Fly ya. Bisa swipe atas bawah. Kalau ke atas ke bawah, set tuh ya. Ya kayak Android teman-teman, bisa tethering WiFi, ya, screen record, screenshot, brightness, tuh ya bisa diatur sini. Suaranya juga bisa diatur di sini, ya, dan lain-lain. Ya. Itu dari atas ke bawah. Nah, dari bawah ke atas, set. Nah, dia menjadi seperti tablet pada umumnya. Ada browser juga di sini, ada file, galeri, ya. Nah, browsernya bawaannya Firefox. Jadi nanti kalau teman-teman tadi WiFi di-connect-in bisa nih, yang nonton YouTube, ya, buat nonton tutorial atau yang lain-lain bisa juga. Buka Instagram bisa juga di sini. Atau kalau mau install aplikasi ya APK-nya berarti. Ya, dia gak ada Play Store atau App Store-nya, jadi pakai APK gitu ya teman-teman. Kalau mau balik lagi ke DJI Fly tinggal klik aja. Tuh. Bisa juga nanti quick transfer atau create, di sini ada create. Jadi teman-teman bisa ngedit di sini langsung guys. Oh ya, jadi kalau teman-teman pilot drone yang kejar tayang, sekarang lagi zaman one day upload, habis shoot langsung filenya masukin ke tablet, edit di sini langsung, upload langsung bisa. Ya. Nggak perlu lagi tuh masukin laptop apa lama ya, sekarang harus yang serba sat-set gitu, bisa pakai RC Pro 2. Oke, lanjut lagi. Nah, ini fitur yang keren banget, namanya Dynamic Home Point. Jadi ada gak di sini yang sering tracking drone ya sambil dari mobil atau dari kapal sambil bergerak. Nah, ini pakai Dynamic Home Point. Jadi drone-nya pulang atau RTH-nya itu ngikutin remote guys. Ya, misal teman-teman ini dari Mangga 2 lalu mau tracking mobil ke arah Kota Tua atau Ancol deh lebih jauh.
Di tengah jalan ternyata lowbat atau sinyalnya putus. Nah, nggak usah pusing. Drone-nya nanti pulangnya ke remote kita. Gitu. Jadi nggak pulang ke titik awal lagi. Dan itu continuous dynamic. Gitu. Jadi nanti drone-nya akan nyamperin remote-nya dan dia akan hover atau terbang stay 20 meter di atas remote atau di atas kita. Baru nanti kita mendatain manual. Gitu. Nah, disclaimer, ini adalah fitur di RC Pro 2. Jadi kalau teman-teman beli Mavic 4 Pro tapi paket yang RC 2, fitur ini nggak ada. Gitu. Oke? Nah, terakhir dia ada simulator, guys. Nah, langsung aja ke remote-nya. Simulator ini adanya di DJI Fly-nya, ya. Lalu kita klik kanan atas nih ada tulisannya, guys, DJI Simulator. Nah, langsung muncul seperti game ya. Seperti game, tapi ini penting banget terutama buat teman-teman yang baru main drone. Kita place aircraft. Ya, tuh. Jadi bisa latihan dulu. Tuh, bahkan sama tuh bunyinya kayak mesin drone. Ya. Nah, ini penting banget buat ngelatih feeling temen-temen, terutama yang baru main drone tadi saya bilang. Jadi bisa latihan dulu kalau dorong maksimal joystick tuh kencangnya semana, atau kalau mau terbang stabil dorongnya semana ya. Atau kalau yang baru nih biasanya masih suka kebalik, mana naik, mana turun, mana naik, mana maju, mana mundur, mana turun. Nah, ini buat ngebiasain juga nih. Ya, mana belok, mana geser, itu bisa tahu. Ya. Atau buat ngelatih kamera movement juga. Seperti yang tadi di awal kita bilang tuh, bisa muter gimbalnya, bisa bikin seolah-olah dive pakai FPV. Nah, bisa latihan dulu pakai ini. Gitu. Jadi, nanti ketika udah lancar, main drone aslinya lebih oke lagi gitu. Dan serunya bisa di-record. Nah, nanti filenya bisa kita ambil juga tuh, ya. Jadi bisa di-record untuk filenya. Dan kalau teman-teman mode sport mode, ini nih seru deh. Perhatiin ya, 1, 2, 3, dar, bisa nabrak juga. Ya. Jadi udah main simulator, kalau masih nabrak juga sih kebangetan ya. Nah, tapi tenang aja. Jadi kalau nabraknya di simulator nggak rugi. Kita tinggal restart lagi, main lagi ya. Itu asiknya. Nah, kabar bahagianya, simulator ini ada juga di RC2. Jadi teman-teman yang udah punya RC2 itu apa sih? Remote-nya Mini 4 Pro, remote-nya R3, R3S, Flip bahkan tuh ada yang paket RC2. Itu di-update firmware-nya, masuk profile, setting, update firmware, teman-teman bisa mainin simulator juga. Nah, seru kan? Itu dia simulator dari DJI, baru guys. Oke, ini tuh update dari si remote-nya ya, banyak banget. Nah, terakhir kita ngomongin baterainya. Ini baterainya baru. Nah, ini dia guys. Ada dockingnya kalau teman-teman beli yang combo. Sebelumnya baterainya ini adalah baru, jadi nggak bisa tuker-tukeran pakai drone yang lain. Ya, mirip R3S tapi beda. Ya, kalau dibanding Mavic 3 yang sebelumnya sama nggak? Beda juga. Jadi baterai baru nggak bisa tuker-tukeran. Ini dockingnya. Nah, ngecasnya sekarang bareng. Nah, jadi tiga-tiganya nyala semua. Jadi ketika teman-teman unboxing nanti beli di toko, itu dicek harus nyala semua bareng. Ya, barengnya seperti ini digambar. Tuh ya, nggak yang bareng serentak juga, tapi nyala kayak seolah-olah nyisir gitu ganti-gantian. Ya, nah ini artinya ngecas bareng. Terus portnya baru, nanti kita bahas soal charger juga. Ya, jadi bukan Type-C aja, gitu. Ini bareng langsung. Dan dia ada fitur juga kayak R3S, bisa mindahin sisa baterai ya. Jadi kalau teman-teman baterainya tinggal sisa 30%, 30%, tinggal klik ini. Power 2 kali, tahan. Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu baterai lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi itu update dari si Mavic 4 Pro. Lens, gimbalnya, kameranya, safety-nya, dan remote-nya. Nah, terakhir kita akan bahas soal SKU-nya. Biar nggak salah beli, guys. Ya. Jadi ada 3 SKU. Ya. Harganya teman-teman bisa cek ke toko langsung karena siapa tahu ada promo yang berbeda-beda tiap bulan ya. Kita bahas SKU-nya aja. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang udah gak ada lagi paket penjualan dengan RCN. RCN itu remote yang perlu dicolok ke handphone buat layar, teman-teman. Ya. Jadi udah gak ada tuh. Paling kecil, paling minim adalah RC2. Tuh ya. Jadi paket basicnya itu pakai RC2 dan drone only baterai 1. Ya, nggak dapet TICE ya. Dapatnya box aja ya.
Jadi drone only, remote, RC, RC2 udah charger gitu ya. Itu yang paket basic. Terus paket Fly More Combo atasnya masih sama pakai RC2, tapi teman-teman dapat combo baterai 3 dengan dockingnya seperti ini, dapat tas juga dan beberapa cadangan propeller atau baling-baling. Nah, yang ketiga baru teman-teman dapat yang RC Pro 2 dengan kombonya juga ya. Jadi bedanya adalah RC2 drone only, RC2 combo baterai dan tas, RC Pro 2 dengan baterai dan tas juga. Nah, beli yang mana silakan teman-teman tentukan sesuai kebutuhan. Tapi, nah ini yang menarik nih. Kalau teman-teman upgrade dari RC2 basic ke combo, teman-teman hanya dapat beda di baterai dan tas aja dan cadangan propeller lah. Nah, tapi kalau teman-teman update dari RC2 combo ke RC Pro 2 combo, teman-teman bukan cuma dapat remote aja, which is remote-nya juga banyak fiturnya. Teman-teman bisa ada tadi dynamic RTH, streaming dan lain-lain. Teman-teman dapat juga update internal storage. Nah, ini yang asik nih. Kalau beli yang RC2 paketnya, yang basic atau yang combo, internal storage drone-nya itu 64 GB. Ya, sama kayak micro SD lah pada umumnya ya. Tapi kalau teman-teman beli yang RC Pro 2 combo, teman-teman dapat internal storage ya 512 GB. Ya, itu gede banget. Kayak seolah-olah punya hard disk tuh di dalam drone-nya ya. Dan ini SSD ya teman-teman ya. Jadi teman-teman high speed. Buat apa? Penting nggak? Penting guys. Jangan lupa resolusinya 6K nih. Kalau teman-teman, nah ini juga tips juga. Kalau teman-teman nanti mau update pakai micro SD, ya pakainya yang high speed tuh teman-teman. Jangan pakai yang low speed karena nanti 6K-nya jadi nggak maksimal. Bisa patah-patah atau cuma sebentar nge-recordnya. Ya. Jadi kalau teman-teman update dari yang RC2 ke RC Pro 2, selain remote-nya dapat RC Pro 2, ada dynamic RTH, bisa live streaming, aplikasi dan lain, teman-teman update juga di internal storage drone-nya dari 64 GB ke 512 GB. Terus selain itu ada lagi, yaitu teman-teman dapat chargernya yang 240 watt. Nah, kalau yang RC2 cuma 100 watt guys. Bedanya jauh loh. Jadi kalau 240 watt ngecas 3 baterai 90 menit full bareng ya. Kalau pakai yang charger 100 watt itu sekitar 3 jam. Ya, jauh banget bedanya memang ya. Terus dapat kabel high speed Type C to Type C, itu kencang banget, dan dapat codec atau coding all intra. Nah, bagi yang belum tahu, ini coding file ya. Jadi di DJI itu atau di semua video lah, kamera juga mirrorless DSLR, coding file itu sekarang umumnya ada long GOP, all intra sama Apple ProRes. Nah, kalau Apple ProRes itu Mavic 3 yang Sign series ya. Biasanya kalau di kamera juga kamera-kamera yang cinema gitu ya. Nah, itu file berat banget. Ini buat compare ya. Jadi Apple ProRes dan All Intra, kalau teman-teman shoot pakai Apple ProRes ya. Apple ProRes resolusinya 4K, nge-shoot video 1 menit, itu filenya bisa 13 GB. Tapi kalau pakai All Intra dengan sama-sama 4K gitu, itu filenya hanya 4,3 GB. Jadi jauh lebih kecil, hemat memori guys, gitu, dengan kualitas yang mirip-mirip, gitu. Jadi lebih ringkas. Nah, itu hanya ada di paket yang RC Pro 2. Oke, itu aja info terbaru ya, produk dari DJI, yaitu DJI Mavic 4 Pro. Update dari sisi gimbal, kamera, safety, dan remote. Terima kasih.